Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau memaparkan ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Apakah non-muslim yang mampu membaca kitab Quran bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun uraiannya, mari kita lihat dalam pemaparan berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan yang ringan sekali, tapi membutuhkan satu pemikiran. Pertanyaan itu adalah, bagaimana bila seorang non-muslim mampu membaca kitab Quran dengan baik, apakah bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, kalau memang ada pertanyaan seperti itu, kita bahas dulu apa itu syafaat, ya. Term atau terminologi dari arti kata syafaat itu sendiri dalam ilmu kalam atau teologi, syafaat berarti pertolongan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya di hari kiamat. Untuk apa syafaat itu? Untuk mendapatkan keringanan atau kebebasan dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat itu hanya akan berhasil apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya atau mengizinkannya. Di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar atau hari kebangkitan nanti, manusia akan berpikir sendiri-sendiri. Berpikir individu, memikirkan dirinya sendiri, apakah saya selamat atau tidak. Pada saat orang dalam keadaan kebingungan, kelelahan, ya, penantian hukuman atau penantian dalam saat diperiksa sangat panjang sekali, membutuhkan beberapa waktu ribuan tahun, satu persatu akan ditanya. Manusia gemetaran ketika satu persatu dipanggil satu-satu. Pada saat itulah syafaat nanti sangat dibutuhkan sekali. Manusia berbondong-bondong pada hari itu, pada hari yaumil akhir, untuk mendapatkan syafaat. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya, likulli nabiyyin da'wati yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Yang artinya setiap nabi memiliki doa atau mustajab yang digunakan untuk berdoa dengannya. Aku ingin menyimpan doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari nomor 6304. Jadi pada hari akhir nanti, ya, nabi-nabi punya doa, tapi Nabi Muhammad mempunyai keistimewaan. Maka sangat berbangga sekali bila kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan senjata Nabi Muhammad akan diberikan pertolongan kepada umatnya yang sering taat melakukan ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya. Kemudian penerus Nabi Muhammad, risalahnya, yaitu para alim ulama, guru-guru yang taat kepada Rasulullah, ya, mengikuti ajaran-ajarannya terus, sering membaca kitab Quran, ya, karena Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat nanti dia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Maka sangat beruntung sekali. Yang kedua, orang yang sering bersalawat kepada Nabi, maka dia akan dekat kepada Rasulullah SAW. Dekat berarti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, seperti pada awal pembahasan tadi, untuk mengingatkan, apakah bisa seorang non-muslim mampu baca kitab, yang mampu baca kitab Quran?
apakah bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak yang bisa baca. Mereka sengaja mempelajari hanya untuk mengkaji, studi keilmiahan saja. Ya, orang orientalis banyak itu bisa baca kitab Quran, kitab gundul, mengerti faham tentang hukum-hukum Islam. Tapi mereka tidak mau masuk Islam karena tidak ada hidayah, atau hanya sekedar mempelajari saja. Ya. Bisa seorang non-muslim masuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi syaratnya adalah ini, ya, syaratnya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menjalankan syariat Islam yang terangkum dalam rukun Islam, ya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Ya, itu adalah merupakan sistem dalam Islam yang begitu indah sekali. Kemudian bukan hanya syariat Islam saja, menjalankan kewajibannya saja, tapi juga, ya, harus berakhlak ketika menjalani ibadah hidup di dunia ini. Apalagi ketika kita berinteraksi atau beribadah kepada Allah, muamalatun ma'allah, harus ada akhlak. Kepada manusia, bersosialisasi, hidup bermasyarakat, kita harus berakhlak. Bertetangga yang baik, bermasyarakat yang baik, kemudian juga bernegara yang baik. Nah, itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Kembali tadi kepada masalah Al-Quran, ya. Orang-orang yang bisa baca Quran tapi tidak mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang ragu terhadap Quran, atau orang yang agnostik, ragu terhadap Islam itu sendiri. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna kafah. Ya, sempurna tadi, sistem dalam Islam tadi. Nah, orang yang ragu ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ya, yang artinya kitab itu utawi iki iku kitab la raiba, iku ora ono kemamangan, itu tidak ada keraguan fihi, di dalam apa? Di dalamnya, nyanya itu Al-Quran. Artinya Quran itu jelas sebagai petunjuk bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah tidak ragu lagi terhadap eksistensi Al-Quran, keberadaan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, ya, pedoman hidup umat Islam, atau yang belum Islam pun bisa menjadi referensi sebagai pedoman. Dan tidak sedikit orang yang di luar Islam bisa masuk Islam gara-gara mendapat petunjuk dari Al-Quranul Karim. Contoh, siapa contohnya? Contohnya itu adalah sahabat Nabi yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Tadinya preman, ya kan? Begitu Al-Quran dilantunkan oleh adiknya, ya, surat Toha, dibaca, tersentuh hatinya, masuk Islam. Maurice Bucaille, seorang peneliti filosof dari Prancis, masuk Islam karena dia meneliti tentang Al-Quran dan ada korelasinya tentang penelitiannya tentang Fir'aun. Ternyata masih ada, dan buktinya dalam Al-Quran pun ada. Dia masuk Islam karena penelitiannya.
dan masih banyak contoh yang lainnya. Demikian pembahasan kajian tafsir kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kedepan kita akan bahas kajian tafsir berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.